Saudara yakin bahwa kalau Allah ada di sini, kita mau merasakan kasih-Nya. Amin. Saya ingin naikkan pujian penyembahan ini, ya, supaya kita sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan. Hadirat Tuhan yang kudus, hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh mulia. Kita ditimbulkan dari iman kita. Kita meyakini bahwa Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita, yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Katakan, ku menyembah di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Benar Tuhan, ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, kekuatanku ada saat ini Tuhan. hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. kami Ku mau rasakan merasakan kuasa yang tak terbatas. merasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ternyata di sini Haleluya. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan Glory, kuasa haleluya. yang tak terbatas. Ku Kami mau merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam kami, Tuhan. Engkau nyata di dalam kami. terjadi di sini. Terjadi di Kesembuhan terjadi di sini. kesembuhan. Terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kuasanya nyata bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan itu ada pada pagi hari ini. Di dalam setiap kami ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Untuk kami terus tetap mengikut Tuhan, kami terus tetap percaya, kami terus tetap gandul Gusti. Ketika tantangan berat datang, Engkau selalu memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Setiap kami mau melakukan setiap firman Tuhan, satukan iman kami di dalam Tuhan, satukan kasih kami di dalam Tuhan. Sesuatu terjadi di tempat ini. Sesuatu terjadi di dalam setiap hati kami. Sesuatu terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga kami.
Haleluya. Terima kasih Bapa, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah dari Tuhan sampai kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, jamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya, kita boleh menikmati berkat kebaikan Tuhan. Haleluya. Hidup ini karena Tuhan. Betul? Amin. Kalau saudara ada bersama saya ada di tempat ini, semua karena Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Yuk buka saja di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Saya akan berbicara tentang suara hati. Ya, kita ini ada roh, ya. Kita ada roh, kita ada hati. Ya, suara hati. Ya. Yuk Kejadian pasal yang 18 kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu firmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adapun sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun Abraham dan Sarah itu telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Sarah mendengar Tuhan berfirman. Pada saat itu ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Abraham. Ya, memberikan firman, memberikan janji Tuhan. Sarah mendengar, tapi Sarah tertawa. Karena apa? Tuhan tanya, kenapa Sarah tertawa? Bapak Ibu, sering kali ketika kita menanti janji Tuhan, sering kali kita mendengar janji Tuhan, sering kali Tuhan berbicara kepada setiap kita, kita berpegang kepada janji Tuhan. Tetapi Sarah tertawa. Ya. Sarah tertawa bukan hahaha gitu ya, tetapi Sarah tertawa apa? Tertawanya dalam hati. Ya, ini seperti kalau kita mendengar janji Tuhan, kita menantikan janji Tuhan, kita katakan amin, haleluya, janjimu pasti digenapi.
Tapi hatinya, dalam hati ini tertawa seperti Sarah. Seringkah kita seperti Sarah? Hati kita, ya saya katakan ini suara hati. Ya, ketika janji Tuhan itu kita dengar dan kita aminkan, adakah kita tertawa seperti Sarah? Nah, ini akan menjadi satu awasan bagi setiap kita. Ketika kita dengar janji Tuhan, ketika kita berpegang kepada janji Tuhan, jangan kita tertawa seperti Sarah. Bukan tertawa hahaha, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ketika kita mendengar janji Tuhan, ketika kita terima janji Tuhan, tapi seringkali kita tertawa dalam hati. Kita bisa katakan amin, saya percaya, saya pasti sembuh. Tapi hatinya tertawa. Tuhan tidak kehendaki anak-anak Tuhan seperti Sarah. Ketika ia mendengar, Sarah mendengar, ada malaikat Tuhan yang menyampaikan janji Tuhan. Sarah mendengar, tetapi Sarah tertawa. Adakah di antara kita sampai saat ini kita berkata, Tuhan, aku mau gandul Gusti. Tapi ketika tantangan menerpa, hati ini bicara, suara hati ini berkata, tertawa. Tidak meyakini, tidak mempercayai. Bisa dikatakan aku percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Tapi ketika kita menghadapi tantangan, adakah tetap kita terima janji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Kita mau menjalani segala sesuatu melalui proses demi proses tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, tanpa ragu-ragu. Kalau Sarah itu tertawa, saudara. Karena Sarah mungkin merasa, dikatakan dalam ayat yang ke-12 ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, hatinya tertawa. Sarah dengar tapi hatinya tertawa. Terkadang mulut ini tidak tertawa, tetapi dalam hatinya itu tertawa. Terkadang kita bilang amin, haleluya, engkau Tuhan sungguh dahsyat. Tapi terkadang hatinya tertawa seperti Sarah. Tidak mungkin, gitu ya. Saya umpamakan seperti ini, ya. Ada orang datang kepada saya, dia minta didoakan karena permasalahan yang begitu berat. Ya, cari pekerjaan aja tidak ada. Sudah 2 tahun ini dia nganggur saja, kesana kesini tidak ada. Tapi ketika bertemu dengan saya, ya, lalu saya sampaikan firman Tuhan, dia mau pegang janji Tuhan. Dia sekarang bukan keluhan yang keluar, tapi dia berjanji, saya mau berjalan meyakini Tuhan itu pasti tunjukkan. Ketika saya berdoa, pulang. Ya, kemarin waktu hari Rabu dia datang. Dia datang cerita, ya. Dia memberikan persembahan sulung, ya. Dan dia berkata gini, Ibu, waktu 1 tahun lebih 3 bulan saya pernah bertemu Ibu. Saya duduk di kursi depan.
bersama ibu, saya sedang galau hati saya, nggak tahu mau apa. Ketika itu saya harapannya ibu tuh memberi uang gitu ya, karena dia cerita banyak kekurangan hutang ya. Tapi ibu ndak memberi uang. Ndak, saya harapkan ibu tuh memberi uang kepada saya. Tetapi ibu memberikan firman Tuhan. Dan ibu mendoakan saya. Ibu katakan, kau akan alami mujizat Tuhan. Dalam hati saya tertawa, ya seperti Sarah ini. Dalam hati saya tertawa, tertawanya gini, tidak mungkin. Sekarang ada dulu, ya, jelas gak ada, saya udah berusaha, jelas gak ada. Tapi firman Tuhan tidak, ya, suatu saat dia terus cari usaha. Saya menerima mujizat Tuhan. Kira-kira 6 bulan, 7 bulan dia bisa bekerja. Dan kemarin kalau saat itu mungkin ketika berdoa, ya, tidak mungkin ada mujizat. Bisa berkata ada mujizat, kok akan alami mujizat, tetapi hatinya tertawa. Kalau saat itu dia bilang, hati saya tertawa, Bu Gembala. Tentunya saya akan jengkel ya. Tentunya saya, loh, bisa. Artinya tidak percaya. Tetapi selang beberapa waktu, dengan sungguh-sungguh dia ingat firman Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Ya. Sarah itu tertawa. Ya. Lalu firman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku ini telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Katakan, yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kita bisa katakan itu, tetapi suara hati, ya, suara hati katakan benar dan amin. Kita jalan. Benar-benar yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Percaya bahwa setiap yang tidak ada itu akan Tuhan adakan. Ya, jadi suara hati ini menentukan setiap kita apa yang akan kita lakukan. Kalau kita mau mendapatkan mujizat, suara hati bisa kau berkata-kata, tapi suara hatimu juga berkata-kata. Meyakini, bukan tertawa. Bukan yang tidak meyakini, tetapi yakin dalam hatimu. Ya, ini suara hati. Ini manusia roh. Kalau ini berbicara manusia roh, ya, kita mau yakin. Bapak, Ibu, Saudara, saya lanjutkan ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu katakan ya, ayat 15. Lalu Sarah menyangkal katanya. Mulai yakin, tetapi Sarah menyangkal. Ya, Sarah menyangkal. Aku tidak tertawa. Ya, Sarah ini bilang, aku tidak tertawa. Sebab aku takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau ini tertawa. Bapak Ibu, setiap apa
yang keluar dari suara hati kita, apa yang keluar dari manusia rohani kita, itu akan dilihat oleh Tuhan. Ya, kalau kita yakin, kalau kita percaya, suara hati manusia roh kita percaya, Tuhan melihat. Walaupun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Ya, Sarah ini ngaku aku ini enggak tertawa, aku hanya takut. Ya, tapi firman Tuhan, banyak alasan, tapi firman Tuhan katakan, memang engkau ini tertawa. Artinya Tuhan tahu sekedalaman hati kita. Tuhan tahu manusia rohani kita ini sampai di mana. Jadi kalau kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, biarlah hati kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Walaupun kita sedang dalam tantangan yang berat, sedang menantikan janji Tuhan. Berat ya, menantikan janji Tuhan itu, tapi kita harus sungguh-sungguh, bukan tertawa, bukan tidak meyakini, tetapi apa yang keluar dari mulut biarlah itu keluar dari dasar hati kita. Amin. Amin. Ya, kita belajar dari satu hal. Apa yang keluar dari mulut kita, biarlah itu keluar dari hati kita. Karena Tuhan tahu hati kita yang paling dalam, batin kita, jiwa kita, roh kita. Karena kalau kita tidak mau percaya, kalau kita tidak mau meyakini, seringkali kita nyangkal, tapi Tuhan tahu. Kenapa mukjizat tidak terjadi? Kita bisa amin, mukjizat pasti terjadi. Kenapa tidak bisa terjadi? Bisa juga hatinya ini tertawa ketika mendengar janji Tuhan. Mukjizat tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan tahu. Kalau kita dilihat perjalanan Abraham dan Sarah ini sungguh luar biasa. Ya, ketika Sarah dan Abraham ini berjalan di dalam perjalanan hidupnya, menanti janji Tuhan. Satu saat Abraham dan Sarah, saya mendapatkan kisah ini, Abraham dan Sarah ini ketika masuk di satu negeri itu dikatakan, ini kalau kita mau masuk nanti pasti akan ditanya siapa ini. Karena Abraham bersama istrinya, Sarah ini cantik, ya, Sarah ini cantik. Dan Abraham ini takut kalau ini bilang istri pasti akan dibunuh, saya yang akan dibunuh. Lalu Abraham ini bilang, kalau ditanya kamu adiknya, nah kamu adikku, ya, supaya aman kita masuk. Ya, tapi benar, ya. Lalu kejadiannya Abraham masuk di negeri dan diaku ini adiknya. Abraham bohong enggak? Ya, tapi dalam kisah satu perikop ini, Abraham itu enggak bohong, saudara. Walaupun dia katakan ini adik, itu di dalam Kejadian 20 ayat berapa ya? Di Kejadian 20. Ya. Saya membaca, saya merenungkan bahwa Sarah itu adalah adik Abraham. Karena bapaknya Abraham ini, dia punya 2 istri. Ya. Entah bapaknya yang ganteng, istrinya atau yang cantik, tidak tahu kok sampai punya 2 istri. Pokoknya lebih dari 1. Ya. Nah, istri yang keberapa ini tidak disebutkan, punya anak Sarah. Nanti dibaca ya di rumah. Nah, Sarah ini ternyata adik Abraham, satu ayah tapi lain ibu, gitu ya. Jadi nggak bohong. Ya, itu kisah selanjutnya. Lalu Abraham berkata-kata kepada Abimelek.
Lalu Abimelek, kenapa kamu kok ngaku ini adikmu? Memang diterangkan sama Abraham. Lalu Abimelek ini mengembalikan istrinya. Ya, udah ini istrimu, kamu boleh tinggal di tempat ini. Aku akan memberikan kepada kamu perhiasan, bahkan memberi kambing, memberikan domba, memberikan hewan-hewan. Kalau dibaca ya, luar biasa. Artinya apa, saudara? Kita berjalan tanpa ada kebohongan. Nah, kalau kita lihat sepintas itu sepertinya Abraham ini bohong gitu ya. Karena takut jadi dia bohong. Tapi kalau diceritakan selanjutnya di dalam Kejadian 20, itu benar bahwa Sarah ini adiknya Abraham, tapi lain ibu gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam perkataan kita, mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia juru selamat, biarlah dalam kehidupan kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, bahwa Dia Sang Juru Selamat. Ya, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan banyak ajaran, tidak diombang-ambingkan dengan keinginan-keinginan duniawi, tetapi kita mau tetap percaya gandul Gusti itu ayem tentrem. Ya, gandul Gusti itu soyo seneng. Ya, gandul Gusti itu apa? Ayem. Amin. Nanti hujan deras, aduh payah gitu ya. Enggak ya. Kalau orang yang gandul Gusti sungguh-sungguh tidak ada keluhan. Orang yang gandul Gusti artinya mengandalkan Tuhan, itu justru akan mendapatkan berkat kemenangan. Ya, hatiku soyo seneng, nggak ada keluhan, nggak ada keraguan, nggak ada kejengkelan dalam hidup ini, tetapi adanya ayem, tentrem. Ya, kalau pujian ini dinaikkan, sungguh-sungguh keluar dari suara hati kita. Wah, kita ini damai. Kita ngerasakan ayem, tentrem, bener-bener yang asli itu. Ya, dari suara hati kita. Di dalam proses kehidupan ini, ya, ketika Sarah mendapatkan janji Tuhan benar-benar, Sarah luar biasa, ya. Dia mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak baik, itu akan keluar, akan dilihat. Kalau kita mau melayani dengan sungguh-sungguh seperti suara hati kita, seperti manusia rohani kita, sungguh-sungguh saya mau melayani. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, sungguh-sungguh senang. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu dalam segala laku-Mu. Ini pelajaran yang indah ya bagi setiap kita. Ketika Sarah tertawa, lalu firman Tuhan katakan, kenapa Sarah tertawa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suara hati. Ya, kita mau perhatikan suara hati kita. Kalau kita mau terima mujizat Tuhan, bukan hanya dari mulut saja, tetapi dari hati yang paling dalam. Ya, ini manusia rohani kita. Manusia rohnya akan berkata, Tuhan, dalam segala proses apapun, Tuhan selalu memberi kekuatan. Nah itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sesuatu dalam proses, ada sesuatu yang dibuang, yang tidak baik. Ya, ketika Esther
Esther diterima oleh raja. Ya. Esther tidak langsung dijadikan istri, tidak. Tetapi melalui bertahap-tahapan. Kalau saya melihat kisah Esther ini sungguh luar biasa. Ketika Esther, ya, dia boleh masuk di lingkungan istana raja dan akan dicalonkan menjadi ratu. Esther ini diberi wangi-wangian. Kalau saya belajar 12 bulan, Esther dimandiin pakai wangi-wangian itu pasti tiap hari pagi sore. Dan 12 bulan raja panggil perempuan yang cantik. Artinya apa saudara? Kalau kita mau datang kepada raja segala raja, kita harus punya bau-bauan yang wangi. Ya, wangi-wangian dari raja. Ya, dari istana. Itu artinya wangi-wangian yang kita, ya, itu sudah dibuang. Kita ganti wangi-wangian yang dari wangi-wangian raja, wangi-wangian istana raja. Itu segala kemunafikan kita, kebohongan kita, keangkuhan kita, kekotoran kita dibuang. Kita ganti wangi-wangian yang dari Tuhan. Ya. Dari atmosfer surgawi. Kita buang. Satu persatu dibuang untuk kita menghadap raja. Kalau Esther dikatakan dia cantik, dia paling cantik dikatakan dengan dibandingkan beberapa perempuan-perempuan. Dan kalau melihat Esther yang cantik, wangi, tambah cantik. Sampai melihat auranya itu maces sehingga raja ini jatuh hati kepada, jatuh cinta kepada Esther. Sungguh hanya satu yang dipilih. Ini belajar ya. Setiap kita, kalau kita mau sungguh-sungguh, apa yang keluar dari mulut dan keluar dari dasar hati, kita buang kesombongan. Kita buang keangkuhan hati. Kita buang kekotoran, kenajisan. Kita buang ketika kita menghadap raja. Tambah cantik, ya. Tambah mempersona hidup ini. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Untuk terima mujizat Tuhan. Untuk terima yang tidak ada menjadi ada. Saudara percaya enggak? Amin. Mau percaya apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Karena Tuhan tahu yang sesuai dengan saudara yang butuhkan. Ayo belajar ya, dari apa yang keluar dari mulut kita. Itu ada benar-benar dengan hati kita. Ya. Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar firman ini akan merema dalam hidup kita. Saudara mungkin punya banyak kebutuhan. Saudara kalau mau berkata, amin. Aku percaya. Benar-benar itu ada di dalam suara hatimu. Juga berkata, aku percaya. Jangan seperti Sarah ini, dia tertawa, dia mendengar janji itu. Tetapi Sarah, dia tidak mempercayainya dengan sungguh. Bahkan Sarah berkata, ia menyangkal. Tidak. Nah ini, hati-hati. Ya, ketika yang ada dalam hati, lalu kita menyangkal. Kita mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan tekun. Tetapi ada hati yang memberontak. Ya. Ada hati yang berkata, wah itu sulit. Itu tidak bisa. Itu kan untuk Esther. Itu kan untuk
Abraham itu kan untuk Sarah, bukan untuk saya. Itu namanya memberontak, saudara. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh itu untuk saya. Dalam hati. Jadi ketika saudara menghadapi apapun dalam dunia ini, ya, saudara akan benar-benar menjadi manusia roh, manusia rohani yang makin kuat. Karena engkau benar-benar berpegang kepada Tuhan. Kita juga berpegang kepada janji Tuhan. Kita juga berpegang kepada peringatan Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak memberikan janjinya tok. Tapi itu kita perlu mendengar peringatan Tuhan. Berpegang kepada peringatan Tuhan. Jangan kamu ini. Ya, jangan kamu ini. Ya. Kau akan terima janji Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk mari kita bangkit berdiri. Saya ingin naikkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Sungguh-sungguh ini menjadi satu yang keluar dari dasar hati kita. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh menyenangkan Engkau. Haleluya. Berkati setiap hati. Karena Engkau melihat hati, Engkau tahu kepada setiap kami. Engkau tahu suara hati kami yang keluar sesuai dengan mulut kami, Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam hati kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Haleluya. Tuhan. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, penuhlah diri. Berjalan untuk
Aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Engkau tahu sedalam hati kami. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan. Kami mau berpegang kepada janji Tuhan. Tapi kami juga mau berpegang kepada perintah Tuhan. Peringatan Tuhan. Sungguh ajaib dan dahsyat Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Haleluya. Glory, haleluya. Syukur. Apa yang ingin kau katakan di hadapan Tuhan? Suara hatimu kau naikkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, sungguh-sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Glory, glory, haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan sedang berkata-kata kepada saudara. Apapun yang saudara sedang hadapi, apapun yang saudara akan lakukan, biarlah Tuhan, saudara akan berkata-kata kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami mau diberkati Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan. Jamah kami, jamah manusia roh kami Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Yesus. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Berkati setiap kami Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kami. Roh Kudus yang akan memuaskan kami. Jamah setiap pribadi Tuhan. Berkati Tuhan. Kami menerima kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah itu akan terus menjadi kekuatan dalam iman kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau terima Tuhan. Kami mau terima Tuhan. Yang terbaik Kau nyatakan bagi jemaat-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Roh Kudus bekerja. Haleluya Yesus, jamah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap hari kita terus tetap bersaat teduh, mencari Tuhan. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan. Haleluya. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata terus ke dalam sedalaman hati kami. Engkau jamah Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati silakan duduk. Ya Tuhan,
di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan pujian hanya untuk Engkau. Di awal Tuhan tadi kami ibadah, kami juga naikkan pujian untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa, kuasa-Mu terbesar atas hidup kami Tuhan. Dan seperti kata firman-Mu Tuhan, kami tidak mau sedikit pun meragukan Engkau Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu, janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengimani itu Tuhan dengan perbuatan dan dari dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur di sepanjang jalannya ibadah ini Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh Tuhan diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan untuk semakin yakin di dalam Engkau, dan kami percaya Tuhan pembaruan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami, sehingga kami tahu Tuhan kami mungkin datang ke tempat ini dengan membawa bermacam-macam pergumulan, kami datang ke tempat ini dengan membawa bermacam-macam persoalan, tapi kami tahu Tuhan di dalam nama Yesus kami begitu yakin, kami pulang dari tempat ini Tuhan membawa kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, apa yang kami kerjakan di dalam usaha pekerjaan kami, apapun juga kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, kami yang masih kuliah, kami yang masih mengenyam pendidikan, di dalam nama Yesus. Tuhan taruh hikmat buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang anak-anak-Mu kerjakan semuanya berhasil Tuhan. Dan kami mau tetap percaya, berserah penuh hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap kegiatan ibadah yang kami kerjakan. Ibadah sekolah minggu nanti jam 10, ibadah raya sore nanti Tuhan, ibadah tengah minggu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam setiap hal yang kami kerjakan, baik secara tatap muka maupun yang kami kerjakan secara online Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam nama Yesus Tuhan akan pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi alat buat Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa terus menyerahkan untuk apa yang menjadi program gereja kami Tuhan, secara khusus untuk pembangunan gereja ya Bapa, yang kami tahu Tuhan dalam proses sertifikat tanah ini Tuhan, di mana kami harus menghadapi membayar pajak Tuhan yang jumlahnya tidak sedikit, tapi kami percaya Tuhan itu terlalu mudah buat Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan akan mencukupkan semuanya Tuhan, dan kami tahu ketika kami mau membangun rumah-Mu Tuhan, kami tidak akan dipermalukan ya Bapa, oleh karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan juga memberkati Tuhan Ibu Gembala kami, Tuhan terus berkati beliau, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang dari Tuhan, terus berikan hikmat yang dari Tuhan, boleh membawa setiap kami anak-anak-Mu untuk terus bertumbuh di dalam iman, kasih pengharapan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan berkati keluarga beliau, anak, cucu, menantu, dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Apa yang Ibu Gembala kerjakan di waktu itu yang akan datang, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Kami percaya Tuhan akan terus memelihara Ibu Gembala kami Tuhan. Juga setiap rangkaian kegiatan ibadah pemberkatan nikah di tempat ini Tuhan, kami juga percaya Tuhan mempersiapkan semuanya. Dan kami percaya anak-Mu yang Kau berkati Tuhan akan menjadi keluarga yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau hanya memandang kepada-Mu dengan penuh keyakinan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa damai sejahtera, dengan membawa sukacita terus gandul kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya terus ada damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap suruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya, bahkan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap suruh doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Tuhan, Engkau memberkati keluarga Bapak Joko yang dari Bandung, ada bersama-sama dengan kami sekeluarga. Tuhan, Engkau memberkati. Berkati setiap kami Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Kami akan pulang dengan damai dan sukacita, serta penyertaan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, sampai ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan terus melimpah, menyertai,
memberkati setiap kami. Mulai pagi, siang hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.